Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait software Civil 3D. Nah, jadi Civil 3D ini bisa kita gunakan untuk keperluan perencanaan jalan dan lahan. Oke, nah sekarang kita akan memulai project baru. Kita buka dulu aplikasinya. Pastikan sudah terinstall software Civil 3D 2022 ya. Kebetulan yang saya gunakan adalah versi 2022. Oke, saya klik 2 kali. Oke, kita tunggu sebentar. Ini agak berat ya. Oke. Nah, jika sudah terbuka, maka di sini akan muncul 2 tab, Start dan Drawing 1. Oke, jadi yang Drawing 1 ini bisa kita delete saja dulu. Ini saya close. Oke. Nah, ini tampilan awal dari software Civil 3D 2022. Nah, di sini bisa dilihat di bagian recent. Di sini adalah file terakhir yang baru saja kita buka akan ditampilkan di bagian recent. Nah, tampilan ini bisa kita ubah, misal menggunakan ini. Saya klik. Nah, tampilannya seperti ini. Tapi saya lebih suka yang tampilan kotak-kotak seperti ini. Nah, di bagian kiri ada pilihan open dan pilihan new. Nah, jadi kalau kita memilih open di bagian anak panah, nah kita bisa membuka file, baik itu file DWT maupun DWG. Nah, jika kita memilih new, nah di sini ada pilihan untuk Autodesk Civil 3D Matrix, atau kita bisa memilih template yang kita inginkan yang sudah disediakan oleh Civil 3D. Oke, nah jadi Civil 3D itu sebenarnya sudah membuat template-nya sendiri. Ada template Matrix dan template Imperial. Nah, perbedaannya adalah template Matrix menggunakan satuan mm atau satuan meter dan lain sebagainya. Sedangkan satuan Imperial itu menggunakan satuan inci. Nah, oke, sekarang saya akan memilih open. Jadi kita coba buka dulu template yang sudah disediakan oleh Civil 3D. Nah, di sini akan terbuka kotak dialog select file. Nah, di sini secara otomatis file of type-nya ini masih DWG. Ini menuju ke file terakhir atau folder terakhir yang baru kita gunakan. Nah, ini file of type-nya kita ganti dulu ke DWT. Karena template itu menggunakan format DWT. Nah, secara otomatis kita akan diarahkan ke folder template yang sudah disediakan oleh Civil 3D. Jadi ketika kita menginstal software Civil 3D-nya, maka otomatis akan membuat folder template seperti ini. Lokasinya kira-kira seperti ini. Ini cukup jauh ya. Nah, kita buka template. Oke. Nah, secara otomatis ini sudah ada 2 template yang disediakan, Imperial dan Matrix ya. Oke, yang ini. Nah, bagi yang belum mempunyai template, nah bisa menggunakan template yang Matrix ini jika memulai project baru. Nah, tetapi untuk latihan kita kali ini, kita tidak akan menggunakan template ini. Kita akan menggunakan template yang sudah saya buat sendiri. Karena template ini sudah didesain style yang bisa langsung digunakan di dalam project. Jadi tidak perlu kita membuat ulang berbagai macam benchit atau style yang ada di Civil 3D. Karena sudah saya sediakan template-nya. Oke, kita masuk dulu ke folder latihannya. Nah, di copy di sini nama filenya template engineering design. Ini kita klik kanan, pilih copy. Oke. Setelah itu kita kembali lagi ke folder Civil 3D. Klik kanan, paste. Oke. Nah, ini sudah muncul template-nya. Terus kita pilih open.
Nah, kalau muncul pesan seperti ini, pilih saja yang ignore. Oke. Ini oke aja. Oke. Ini ignore. Oke. Nah, jadi kenapa perlu kita gunakan template ini? Karena sudah saya sediakan dan mengatur berbagai macam style yang akan kita gunakan nanti. Ketika sudah membuka template yang sudah kita sediakan, nah karena ini formatnya masih DWT, jadi kita save as dulu ke format DWG. Caranya kita pilih file, save as. Nah, yang ini kita ganti file of type-nya menjadi DWG. Nah, ini pilih saja yang ini, AutoCAD 2018. Jadi biasanya ini muncul berapa tahun, dari versi 2022 berarti 2021, 20, 2019. Oke, jadi sekitar 3 tahunnya. Oke. Nah, terus setelah itu ini kita simpan di folder yang terpisah. Jadi buat folder sendiri. Jangan disimpan di folder C. Disimpan di folder D. Oke, di sini kita beri nama 01. Memulai project baru. Lalu kita pilih save. Nah, maka secara otomatis ini sudah berubah menjadi format DWG. Oke. Nah, seperti ini tampilan user interface dari program Civil 3D. Saya kira ini tampilannya ini tidak berbeda jauh dengan software AutoCAD secara umum. Cuma di sini ada menu home yang di sini berisi tool-tool yang memang dikhususkan untuk keperluan perencanaan jalan yang tidak tersedia di software AutoCAD secara umum. Nah, terus di bagian bawah ini, di sini di workspace switching. Nah, kita bisa memilih tampilan workspace-nya, bisa memilih tampilan Civil 3D, atau tampilan AutoCAD biasa juga bisa dengan memilih drafting and annotation. Tapi karena kebutuhan kita adalah untuk perencanaan jalan, jadi kita tetap gunakan workspace Civil 3D. Oke. Terus di sebelah kiri di sini ada tool space. Nah, ini kalau misalnya tidak sengaja terclose, nah bisa kita munculkan ada di menu home yang ini ya, tool space. Oke. Nah, perhatikan di tool space ini ada 3 tab. Di sini ada prospector, setting, survey, dan toolbox. Nah, masing-masing ini memiliki fungsi-fungsi yang berbeda. Nah, pastikan sebelum kita memulai project baru, kita pastikan bahwa zona yang kita gunakan sesuai dengan tempat lokasi proyek berada. Nah, itu bisa diatur di sini di tab setting ini. Oke. Terus klik kanan di bagian judul ini. Klik kanan, pilih edit drawing setting. Oke. Nah, perhatikan di bagian kategori, di bagian zone, di kategori, di sini masih no datum, no projection. Saya klik, ketik saja U. Oke. Di sini kita cari UTM. Nah, oke, di sini ada. Kita gunakan yang UTM WGS 84 ya, yang ini. Saya klik oke. Nah, setelah itu kita cari lokasi zona project kita. Nah, di sini sudah saya sediakan zona UTM Indonesia. Oke. Jadi sesuaikan lokasi projectnya ada di mana. Nah, karena kebetulan lokasi project kita ada di sini ya. Saya ambil sesuai tempat tinggal saya di sini di Sulawesi Tenggara. Jadi dia masuknya di zona 51S. Nah, jika teman-teman berada di misal di Pulau Jawa, maka bisa menggunakan ini ya, 49S.
atau mungkin yang berada di area ini Sumatera ya, ujung Sumatera, nah bisa menggunakan 47N. Jadi disesuaikan saja dengan lokasi projectnya. Nah, karena zona lokasi project kita berada di zona 51S, maka di bagian sini select koordinat sistem kode, bisa saya ketik saja di bagian sini 51S. Nah, maka di koordinat sistem akan muncul pilihan sendiri yang sesuai 51S ya, yang ini bisa dicek, ini zone 51 south yang ini. Oke. Setelah itu baru kita pilih apply, terus oke. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk memulai project baru. Kita membuka template yang sudah disediakan atau template yang sudah kita buat sendiri, lalu di save as ke format DWG. Nah, setelah itu mengatur zona lokasi project berada. Oke, setelah itu kita akan lanjut ke materi selanjutnya, bagaimana cara mengimpor data point. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.